Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa medali nih yang kita sudah lihat pemirsa. Ini medalinya apa aja ya Pak? Itu sepertinya ada 3. Yang dari Singapura, Jepang di mana? Kalau ini ya, yang kanwil ini, lomba literasi. Kalau ini yang riset tingkat nasional. Oke. Nah kalau ini yang internasional yang ini. Oh begitu ya. Tuh. Yang emas semua ini ya? Ini yang emas semua. Oh luar biasa. Nah kalau ini juga ya ini nasional. Iya. Wah, ini penghargaan yang hebat, yang brilian, yang ini bisa diambil oleh Mr. Erick dan yang pasti siapapun warga Indonesia, pelajar, guru, pendidik dan kepala sekolah akan bisa memberikan ini dan membuat ini sebagai prestasi diri sendiri dan prestasi lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa di acara Guru Prestasi. Dan kali ini kita masih berada dan mengupas tuntas tentang madrasah yang ada di MTSN 3 Malang. Dan kali ini saya tidak bersendiri dan masih ada satu guru yang akan coba kita diskusikan dan kita akan tanya-tanya tentang apa sih sebetulnya prestasinya yang ternyata prestasinya sudah mendunia pendidikan. Dan ini kita akan berjumpa dengan Bapak Erik Kemal MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, dan luar biasa prestasinya kita udah catat di sini ada meraih juga medali emas Olimpiade Guru Bahasa Inggris KONI 2023. Kemudian pemirsa ada juga medali perak Olimpiade Guru Bahasa Inggris CV Divia 2023. Mentor literasi berdampak tingkat nasional 2023. Ada juga fasilitator provinsi PKB Guru Guru Bahasa Inggris maksudnya ya untuk MTSN 2022 sampai dengan 2024. Dan tidak lupa pemirsa ada juga beliau sebagai narasumber tingkat nasional PKB Bahasa Inggris Guru dan beliau juga seorang penulis modul Bahasa Inggris MTSN tingkat nasional. Luar biasa. Kemudian penulis juga pembimbing research siswa pada ajang research internasional, medali 3 perunggu. Kemudian ada juga 3 perak dan 1 emas. Finalis Guru Berprestasi Jawa Timur 2018, kemudian delegasi Indonesia pada Teacher Training di Singapura 2011, delegasi Indonesia pada Training Program for Your Leader di Jepang 2009, luar biasa. Dan terakhir juga kita catat juara 1 Expo Literasi Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur 2019. Luar biasa. Dan ini cukup buat kita excellent begitu ya. Baik Ustadz, ini kira-kira apa sih makna siswa yang matang di mata Pak Erik? Guru yang banyak berprestasi dan bertanggung jawab, bertangan dingin dalam mencetak siswa berprestasi. Baik Ibu, alhamdulillah siswa sebagai khalifatu fil ardh atau khalifah di muka bumi tentunya harus kita berikan pelayanan yang maksimal. Dalam hal ini tugas guru yaitu memberikan layanan belajar. Ya. Dengan layanan belajar yang kreatif, nantinya diharapkan siswa dapat mengeksplor kemampuan dan juga talent dan interest-nya. Karena siswa itu menurut saya tidak seperti gelas ya. Kalau gelas itu diisi lama-lama kan penuh sehingga meluber ya. Tapi siswa itu seperti api. Nah, api itu tugas kita adalah menyalakan. Karena kalau api itu sudah menyala akan membesar tetapi tetap harus dijaga. Gitu. Karena kalau tidak dijaga ya akan mati juga apinya. Kemudian juga berkaitan dengan yang saya ajarkan, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris ya. Siswa di sini perlu role model. Artinya guru di sini tidak hanya harus bisa menguasai materi ajar, tapi juga harus bisa berkomunikasi secara lisan, bisa speaking misalnya ya. Dan akan lebih berdampak juga ketika kita tidak hanya bilang, ayo ikut lomba. Kalau kitanya juga dapat medali misalnya ya, kita punya power yang lebih ketika memperbutkan siswa. Nah ini loh, kami juga guru dapat. Nah alhamdulillah tahun ini ada 13 guru madrasah dapat medali emas semuanya. Luar biasa. Ya. Ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, IPS, kemudian guru matematika. Alhamdulillah dapat semuanya. Dan ini tentunya atas support yang luar biasa dari Ibu Kepala Madrasah. Jadi ketika misalnya nih kita izin ke Ibu Kepala itu, ini Bu ada event yang bisa diikuti oleh siswa. Maka jawabannya silahkan dipersiapkan. Ya. Kemudian juga ketika kita mempersiapkan, Bu Kepala itu tidak hanya menerima hasil, tapi datang ketika prosesnya seperti apa begitu kan? Kita sering latihan di sini di tempat ini ya, di perpustakaan digital ya. Ibu Kepala itu datang sampai ngikutin udah sejauh mana nih. Kemudian tanya juga, kira-kira lawannya mana saja yang berpotensi menjadi rival kita. Nah, karena kita harus menghadapi banyak pertanyaan dari Ibu Kepala ya, kita mendata dulu, dilihat dulu nih, mana saja yang daftar di event tersebut ya. Kemudian kita coba analisa, ini kira-kira yang akan jadi rival kita ya. Ya kita tahu bersama lah, rival kita yang paling kuat itu justru sama Jawa Timur, yang paling sering. Oh gitu? Iya. Walaupun tidak jarang juga, dari Jakarta dan Bandung mereka cukup kuat ya. Tapi yang paling sering kita hadapi ya
Jawa Timur. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan gurunya dengan menggunakan bahasa Inggris nih, Iya. berarti sometimes harus pakai English language dong. Kalau di kelas kita memang mewajibkan siswa untuk bicara bahasa Inggris. Bilingual jadinya ya. Bilingual. Hmm. Saya punya ini ya, terus pernah menerbitkan judul ini jurnal internasional. Iya. Judulnya itu ini Never Translate When We Are Speaking English ya. Mhm. Nah ibaratnya gini, ketika kita mengajarkan bahasa Jawa kepada siswa atau kepada anak kita ibu ya, apakah ibu menerjemahkan ke bahasa Indonesia? Ya bahasa Inggris. Misalnya gini, ibu mengajarkan bahasa Jawa ke bayi ibu, Haha. apakah diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Enggak juga. Bisa nggak? Enggak bisa dong. Tapi bisa kan akhirnya ketika usia 4 tahun bisa Iya. ngomong bahasa Jawa kan? Mereka pasti bisa mencerna. Nah yang terjadi di Indonesia adalah ketika anak belajar bahasa Inggris dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, apakah mereka lancar bahasa Inggris? Belum juga sih. Belum ya? Heeh. Ternyata itu disebabkan mereka seringkali mendapatkan guru yang menerjemahkan ketika ngajar Tidak bahasa dengan Inggris. membelajarkan secara langsung. Iya, betul. Mhm. Nah, saya pernah waktu itu ikut ini ya, training program for young leader di Jepang. Saya diajak ke sekolah Jepang, yaitu ke sebuah TK ya. Nah, di TK itu kok langsung guru itu ngomong pakai bahasa Inggris. Sampai saya nanya, are you sure that they understand what you mean? Mhm. Jawabannya itu sederhana, never translate. Kok nggak boleh diterjemahkan? Mhm. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, ingat, loh kan ibu saya juga dulu mengajarkan bahasa Sunda ya tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Loh, kok saya Ketahuan nih, bisa? bapaknya asal dari Sunda, guys. Nah, betul. Kemudian bagaimana? Setelah ada penemuan setelah itu. itu, kemudian tahun 2012 ya, bukan 2012 ya, 2020, saya diundang menjadi ini pembicara di UIN Surabaya. Mhm. Saya diwajibkan untuk menulis jurnal ya waktu Iya. itu. Nah, jurnal saya itu adalah ajarkanlah siswa bahasa Inggris tanpa menerjemahkan. Nah, ketika presentasi itu kan ini tingkat internasional ya, ada beberapa negara yang ngeyel itu justru yang dari Indonesia. Oh. Banyak mahasiswa S2 di UIN Surabaya itu, apakah Bapak yakin tidak menerjemahkan, gimana caranya? Saya yakin anak-anak tidak akan ngerti. Nah, jawabannya seperti tadi. Saya tanya balik, Bapaknya punya adik? Atau misalkan Bapaknya punya anak, apakah waktu mengajarkan bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris? Tidak. Ketika usia 5 tahun bisa apa enggak? Bisa. Nah, kenapa siswa Indonesia tidak bisa lancar bahasa Inggris? Karena Di antaranya gurunya mungkin masih jarang-jarang ngomong bahasa Inggris di kelas. Misalkan ngajarin nih, we learn English every day. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari. Ngapain diterjemahkan? iya. Lama-lama kan anak juga ngerti. Haha. Dan perlu kita pahami ya bahwa biasanya yang kita ucapkan itu kan berulang. Betul. Saya ambil contoh gini. Misalkan siswa itu kita haruskan ngomong bahasa Inggris kalau mau izin ke toilet. Mhm. May I wash my hand please? Mhm. Nah, lama-lama kan besok juga diulangi lagi. May I wash my hand please? Kalau kita biarkan, Bu, saya izin ke belakang. Pak, saya izin ke belakang. Ya, akan begitu terus, berulang. Nah, Karena alhamdulillah tidak ada pembelajaran, tidak ada pembiasaan ya. Tidak ada pembiasaan. Ya, alhamdulillah di sekolah ini sudah dibiasakan. Mhm. Nah, Ibu mungkin nanti bisa dicek lah. Ada beberapa siswa yang memang sudah bisa terampil berbahasa Inggris dikarenakan memang dibiasakan. Begitu. Ya, betul. Luar biasa.
Dan ini saya tertarik dengan mentor sebagai literasi berdampak, Pak. Jadi apa sih sebetulnya literasi berdampak itu, apalagi ini tingkat nasional ya, berdampaknya seperti apa, kemudian literasinya itu packagingnya juga seperti apa, begitu. Baik, untuk literasi berdampak itu dipilih 32 guru se-Indonesia. Tapi pada akhirnya terpilih lagi hanya 24 guru. Oh begitu, yang lulus. disaring lagi gitu kan, Ya, akhirnya betul. nemunya dikit ya. Di Malang ini hanya beberapa guru saja ya yang terpilih. Karena nanti itu kita harus membuat produk, misalkan membuat cerpen, juga membuat karya ilmiah ya. Yang diharapkan kontennya itu bisa memberikan dampak kepada pembacanya. Misalnya, saya menuliskan bahasa Inggris sehari-hari ya. Ya. Nah, maka bahasa itu diharapkan yang memang ini fungsional ya, bisa digunakan. Saya juga kebetulan saya punya channel YouTube Bu ya. Nah, channel YouTube saya itu kontennya full pembelajaran. Oh begitu. Bu nanti bisa dilihat ya. Ini channelnya Mr. Eric Kemal. Di sana ada beberapa pelajaran bahasa Inggris yang isinya animasi. Jadi kalau misalkan YouTuber sekarang kan kebanyakan ini ya mereka pergi kemana kemudian bikin konten. Iya. Ya kalau saya enggak, memang pembelajaran. Iya. Isinya seperti materi bahasa Inggris ataupun event-event yang siswa saya ikuti. Yang terbaru siswa sini ikut ini lomba riset di Malaysia. Oh luar biasa. Saya masukkan ke YouTube ya supaya nanti bisa jadi bahan belajar adik-adik kelasnya. Iya. Jadi tidak sampai udah gitu hilang aja. Kalau euforia kan cuma sehari 2 hari ya. Iya. Tapi ketika ada rekaman itu bisa diwariskan. Betul, bisa dipelajari dengan generasi-generasi yang Betul. yang akan datang gitu ya. Nah, salah satu literasi berdampak itu berupa konten YouTube itu, tidak hanya tulisan. Ini literasinya loh, ada literasi digital. Tidak hanya literasi Ada tertulis video-video saja. yang diupload di situ kemudian Iya, yang menceritakan tentang teknik-teknik begitu kan? Kalau teknik kan rahasia, Bu. Oh begitu, iya, benar. Ya, istilahnya itu ada dapur kita lah. Ah benar. Namun di sini yang bisa kita share ya, ketika kita memang ingin melatih siswa supaya berprestasi ya, intinya kita harus ikhlas dulu. Ketika kita ikhlas, kita nyaman. Oke. Nah setelah itu baru jadi dulu uswatun hasanah. Kalau kita belum berprestasi, kemudian melatih anak mau berprestasi ya, agak sulit. Betul. Siswa harus dilatih itu oleh profesional juga. Seperti halnya ya, sekarang pelatih sepak bola kan rata-rata mantan pemain sepak bola. Iya. Jarang sekali yang belum pernah main Harus sepak ngalamin bola. dulu dong, dia Ya, bisa harus ngalamin dulu. sebagai pelatih, sebelum Ya. jadi pelatih dia pemain, ya Betul. kan? Iya, sebagai Tapi player. jangan-jangan ya nyuruh anak untuk menghafal pidato misalkan. Tapi nggak hafal materinya. Iya, harus hafal dalam waktu 2 hari. Iya. Padahal pelatihnya sendiri belum pernah menghafalkan teks pidato. Betul, ya, luar biasa. Nah ini ada satu yang pengen kita gali juga nih Pak Erick, bagaimana sih trik membimbing siswa dengan tetap bisa berprestasi untuk dirinya sendiri? Baik Bu, kalau sekarang dikarenakan akses informasi sangat cepat Bu ya, Iya. kita bisa mengikuti banyak grup-grup guru, grup-grup sama guru, grup-grup trainer ya. Jadi kalau kita ikut training misalnya ya, jangan sampai keluar dari grup. Karena sekarang kan ada semangat berbagi ya. Ini Iya. ada event baru nih antar guru. Ini ada event antar negara ya. Iya. Kita bisa ikut ya, akhirnya kita bisa saling berbagi dengan yang lain. Update terus berarti ya Betul. informasinya. Dan yang paling penting adalah kita harus memiliki kepala madrasah yang memberikan kesempatan kepada guru tersebut. Ya, Ada alhamdulillah di sini- peluang-peluang diambil, Betul. ikutin gitu. Ya alhamdulillah kalau di sini memang kita diberi kesempatan. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehingga ya kita bisa lari soalnya Bu. Iya.
saya tertarik dengan pembimbing research nih Pak. Iya. Bapak kan sudah mendapatkan medali perunggu, kemudian 3 perak dan 1 emas tentang research siswa di ajang research internasional. Iya. Nih bagaimana nih kira-kira untuk bisa membuat anak-anak berprestasi? Ini Iya. research biasanya ukurannya Iya. kita para dewasa ya, Iya. tapi ini anak-anak gitu kan, dalam tanda kutip pelajar gitu. Betul. Seperti apa? Baik, tentunya kalau siswa kan awalnya baru menerka ya. Mm-mm. Kita tanya dulu, coba kita neliti bareng. Misalnya, saya kasih yang mudah aja dulu ya. Mhm. Pernah nggak melihat ada air yang bisa dipegang? Iya. Nah, atau air yang bisa dimakan? Biasanya kan air itu diminum ya. Mhm. Sekarang ada namanya itu edible water atau Oke. air yang bisa dimakan. Iya. Nah, ketika siswa diberikan salah satu video yang terjadi di luar negeri ya, misalkan yang ada di Amerika ya, ada perusahaan yang bisa memproduksi air yang bisa dimakan. Ayo kita buat bareng-bareng. Ternyata mereka berhasil. Nah, setelah berhasil kita bawa kontak ke sekolah, buat judul misalnya upaya menurunkan sampah plastik di madrasah Mhm. dengan cara menyajikan edible water pada rapat OSIS. Nah, ternyata itu dapat di internasional, itu menarik. Oh, Karena sekarang oke. belum ada. Beda sendiri gitu beda ya. sendiri. Walaupun sudah ada produknya di Amerika ya, tapi kita menggunakan untuk konteks kekinian dan kedisinian istilahnya. Boleh. Jadi itu mengawalinya gimana tuh kalau misalkan memang anak-anak yang melaksanakan research di tingkat internasional? Ya, Berprosesnya seperti apa ya? berprosesnya ya kita coba dulu membuat abstrak ya, dan juga mungkin istilahnya itu full paper ya. Oke. Nah, kemudian kalau internasional itu cirinya biasanya mereka tidak terlalu tidak terlalu banyak di bab 2 seperti di Indonesia ya. Iya. Tapi lebih banyak itu justru di pembahasan. Nah, kita mentransfer kebiasaan internasional itu ke siswa. Iya. Nah, kemudian ketika siswa sudah menguasai materinya, disinilah peran guru bahasa Inggris untuk menata bahasanya. Mhm. Karena kadang-kadang ketika siswa itu udah menguasai materi ya, Mhm. ingat bahwa riset itu ada tanya jawab, question and answer. Betul, ada pertanggungjawaban. Betul. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memprediksi jawaban yang muncul. Dan alhamdulillah selama ini Triknya ya di situ ternyata. lebih dari 50% ya Memang muncul itu ya. dengan prediksi. Iya. Ya, alhamdulillah siswa kita bisa berprestasi karena memang kita dapat memprediksi pertanyaan yang muncul dengan cukup akurat. Begitu ya. Dan Ya. memang itu bisa dibuktikan. Ya, bisa Baik. dibuktikan. Ini terakhir Pak yang akan Iya. coba Ica tanyakan kepada Bapak. Apa ya ketika berpengalaman kita di skala internasional nih. Iya. So, what do you feel? Begitu akhirnya. Apa sih yang dirasakan pertama kali ketika mengikuti ajang internasional? Okay, I feel that Indonesian teacher can compete with the other teachers, Okay. and I believe that with our discipline and also our effort, Mhm. it is very possible to be the one who can show the world about Indonesia. Luar biasa. Dan Indonesia mampu dan harus bisa Sangat untuk mampu. bisa meraih prestasi yang ada di sana. Betul. Kalau Bapak Erik bisa, Mr. Erik bisa, Ya. kenapa yang lain tidak? Begitu kan ya? Insya Allah. Apa yang ini ya, yang terakhir ya, ada pengalaman unik ketika saya mewakili Indonesia di Singapura ya. Karena Ya. waktu itu satu-satunya orang Indonesia berhadapan dengan 20 peserta dari negara lain ya. Ada dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, bahkan ada yang dari Estonia juga ya. Nah, salah satu indikatornya adalah jadi pemateri itu akan memberikan reward bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Oh, begitu. Dan itu secara spontan? Saya spontan. Nah, dari negara-negara lain itu sudah bisa jawab, sudah dapat reward. Haha. Saya coba gimana So, caranya Indonesia? supaya Indonesia juga bisa gitu. Iya. Ya, alhamdulillah saya dapat. Oh, luar biasa. Ya, tujuannya gitu. Kenapa sih Indonesia nggak bisa ya? Iya. Bisa nggak sih kalau bersaing dengan guru-guru Eropa ya? Ya, alhamdulillah dapat akhirnya. Ternyata bisa. Ya. Dapat jackpot begitu ya. Dapat. Ya, dan itu pengalaman yang luar biasa dan itu mungkin tidak banyak orang yang bisa mengambil Iya. itu. Tetapi kesempatan apapun tentu akan bisa kita Betul. dapatkan ya Pak Erik. Nah, dari kejadian itu tentunya bisa kita aplikasikan di kelas juga. Apa salahnya sih guru menyediakan candy atau juga coklat Betul. pada anak? Misalkan, I have something in my hand. Oke. Can you guess ya? Ketika ada yang bisa jawab, kita kasihlah. Apakah Hot Wheel atau Keren. permen, mereka senang. Terima kasih. Oke, ini ada beberapa medali nih yang kita Iya. sudah lihat pemirsa. Ini medalinya apa aja ya Pak? Itu sepertinya ada 3. Yang dari Oke. Singapura, Jepang gimana? Kalau ini ya, yang kanwil ini, lomba literasi.
Kalau ini yang riset tingkat nasional, Oke. nah kalau ini yang internasional yang ini. Oh begitu ya. Betul. Yang emas semua ini ya? Ini yang emas semua. Oh Kebetulan. luar biasa. Nah kalau ini juga ya ini nasional. Iya. Wah ini penghargaan yang hebat, yang brilian, yang ini bisa diambil oleh Mr. Erick dan Betul. yang pasti siapapun warga Indonesia, pelajar, guru, pendidik dan kepala sekolah akan bisa memberikan ini dan membuat ini sebagai prestasi diri sendiri dan prestasi lembaga. Oh iya Bu, saya ini ada yang kelewat ya. Hah? Jadi untuk bisa berangkat mewakili Indonesia ke Singapura dan Jepang itu kita harus memenangkan karya ilmiah dulu. Oh, oke. Karya ilmiahnya itu rata-rata kalau internasional itu berjumlah ini 4 halaman dan full English. Seperti KTI begitu Ya kah? seperti KTI. Nah jangan berharap Indonesia yang nilai, tidak. Ya. Ternyata dari Indonesia itu Di internasional yang menilai ya. diberangkatkan dulu ke kedutaan Jepang ya. Hah? Nah mereka yang menentukan ini loh yang pantas untuk Yang berangkat. layak untuk diberangkatkan. Betul. Yang Singapura pun sama. Oke. Jadi Luar bagi biasa. guru-guru Indonesia yang memang berminat untuk bisa ikut belajar di luar negeri ya, mewakili Indonesia ya, cobalah untuk Syaratnya mulai harus menulis. bisa membuat karya tulis Ya, ya. mulai menulis dulu. Oke, Ya. baik terima kasih Mr. Erick Ya, luar biasa sama-sama, Ibu. waktunya Makasih hari banyak. ini. Baik pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mr. Erick dari MTSN 3 Malang yang luar biasa untuk Alhamdulillah. program acara Guru Berprestasi kita kali ini. Ya ada satu yang bisa kita ambil benang merah bahwa prestasi itu kapanpun akan bisa kita raih, dimanapun dan kapanpun. Tinggal bagaimana kita untuk bisa memacu diri kita, memacu lingkungan kita, dan terutama untuk bisa memadatkan diri kita, bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita, lingkungan, terutama untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Saya Ica Asifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di program acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.